Oke, kali ini saya akan membahas mengenai website disertai source code yang telah saya buat mengenai website yang dapat menampilkan peta dengan Leaflet.js. Di sini kita akan membongkar tiap fungsi pada tiap baris kode dan juga fitur-fitur GIS yang ada di website ini. Pada bagian head di sini saya menginfor metachart set UTF-8 agar website tersebut dapat dilihat pada tiap perangkat mulai dari desktop maupun mobile. Terus lalu juga ada style sheet utama dari Leaflet, juga beberapa plugin tambahan, yakni Leaflet ruler untuk mengukur jarak, dan Leaflet mouse coordinate ini agar kursor kita itu dapat melacak titik koordinat yang di-input. Lalu selanjutnya ada style peta agar memenuhi lebar penuh dan tinggi 600 pixel seperti ini. Selanjutnya yakni di bagian body. Pada bagian body ini terdapat inisiasi base map di sini. Pada bagian base map di sini saya menggunakan 3 base map, mulai dari Esri, OSM, dan juga RBI. Pada baris ini saya ingin agar website itu menggunakan base map Esri terlebih dahulu saat dibuka. Di fungsi selanjutnya di sini saya menulis script untuk menambahkan marker ke dalam peta. Nah, marker di sini saya input dengan koordinat seperti ini. Ini koordinat dari Balairung. Lalu pada bagian selanjutnya di sini merupakan pop-up message, di mana jikalau kita mengklik dari marker tersebut akan muncul pop-up yang bertuliskan "This is Balairung Twin". Lalu terdapat tooltip juga bertujuan untuk memberi label dalam marker tersebut. Lalu bagian fungsi selanjutnya yakni di fungsi circle. Circle di sini merupakan data spasial yang seperti buffer. Di sini saya meletakkan circle-nya di koordinat seperti ini. Ini patokan koordinatnya di GSP. Lalu saya memberi warna merah, dan fill color-nya di sini juga ini kodenya merah, dan opacity-nya 0,5. Kalau opacity warna di dalam ring itu dari 0 sampai 1. Selanjutnya kalau di radiusnya saya menaruh di angka 800 meter agar circle-nya itu mencakup semua area yang ada di UGM. Lalu selanjutnya selain pada bagian marker di sini saya juga menaruh pop-up dan juga tooltip. Bedanya ya kalau di bagian circle ini ada yang menggunakan fungsi atau algoritma sticky. Sticky di sini fungsinya agar jikalau kita ingin memperbesar atau memperkecil skala peta, tooltipnya itu akan menempel pada bagian circle tersebut tanpa pas kita zoom out itu tooltipnya akan hilang. Selanjutnya di sini ada fungsi polyline. Di sini polyline menghubungkan 3 titik. Namun saya ini menginput 4 titik koordinat agar garis-garis yang terdapat di polyline itu terhubung satu sama lain. Di sini saya menaruh pada baris pertama polyline di sini saya menaruh titik pertama, dan juga pada baris terakhir di sini saya menaruh juga titik pertama agar polyline tersebut terhubung satu sama lain. Selain itu saya juga mengatur style dari polyline tersebut. Di sini saya menggunakan warna biru. Lalu ketebalannya saya atur menjadi angka 3 agar
bisa dilihat sedikit. Lalu opacity-nya itu saya menaruh maksimum opacity agar garis tersebut jelas terlihat. Kemudian saya juga menambahkan pop-up dan pull tip ke fitur polyline-nya. Selanjutnya ada fungsi polygon. Di sini saya menggunakan 5 titik koordinat untuk menghubungkan garis yang ada di poligon satu sama lain agar membentuk poligon persegi 4. Lalu untuk stylingnya saya menggunakan warna ungu. Lalu ketebalannya saya atur warna 3, tentunya agar poligon tersebut terlihat dengan jelas dan opacity-nya juga maksimum opacity. Lalu fill color, warna bagian dalamnya itu saya menginput warna ungu juga, dan juga fill opacity-nya 0,5 agar fitur yang masuk ke dalam poligon tersebut terlihat dengan transparan. Bagian selanjutnya yakni di bagian fungsi control layer. Di sini fungsi dari control layer itu agar pengguna website ini dapat mengatur base map yang ingin kita gunakan, mulai dari OpenStreetMap untuk peta navigasi, lalu Esri World Imagery khususnya untuk peta citra, dan yang terakhir peta RBI ini khususnya untuk peta dasar. Dan juga tambahan kalau OpenStreetMap ini juga bisa digunakan untuk peta tematik. Spesifiknya lebih ke navigasi. Selanjutnya saya menggunakan fungsi skala bar. Di sini saya menaruh skalanya itu pada posisinya itu di kanan kiri bawah pada website pada map layer tersebut. Lalu lebarnya atau panjangnya itu saya atur menjadi 200. Lalu di sini kalau dilihat dari website terlihat kalau skala barnya itu berada di kiri bawah layer peta ini. Fungsi selanjutnya yakni fungsi geolocation, di mana jika kita ingin memasuki website tersebut agar muncul notifikasi seperti ini. Kita klik allow, maka kita berada di lokasi yang sekarang kita berada dengan menggunakan fungsi geolocation ini. Nah, tambahan fitur-fiturnya di sini saya menggunakan tooltip yang bertuliskan "You are here" agar pengguna tahu kalau posisinya itu berada tepat di posisinya dia. Lalu terdapat fungsi pop-up, di mana kalau kita klik di sini, pop-up di sini berfungsi agar pengguna tahu kalau radius kita dari suatu titik kedua di Balairung di sini radiusnya itu 57 meter dengan menggunakan fungsi teks di sini, lalu radius dari titik lainnya, dan ditambah lagi teks seperti ini. Di fitur terakhir saya menggunakan fitur ruler di sini agar kita bisa mengukur suatu garis. Di sini kita dapat mengukur, misalnya kita mengukur suatu segitiga. Di sini dalam tiap titik ini kita dapat mengetahui bearing arah dari titik tersebut ke arah utara, dan juga jarak dari suatu titik ke titik lain itu jaraknya dari titik 1, titik 2, titik 3 itu bisa diketahui melalui distance. Sekian, terima kasih.